Terima kasih Amang Penetua Gordon Huta Barat, Sekretaris Jemaat GKPI Bekasi. Saya selaku Ketua IAS minta maaf, ternyata peserta sangat membludak ruangan kita sehingga harus mengatur tempat duduk lebih baik. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat dan kecintaan kita kepada GKPI. Bapak dan Ibu, seperti saya dan tadi Profesor Diarlina katakan, kita melakukan IAS ini seperti sekolah. Jadi nanti saya dan Profesor Diarlina nanti nggak ada moderatornya nih, karena kalau ngajar di kelas pun nggak ada moderatornya. Tapi tadi karena kita menghormati pimpinan kita, menghormati Amang Bishop, saya Ketua IAS sebagai kepala sekolah harus nemanin guru besar, ya kan? Nah, nanti setelah Profesor Darlina, Amang Anwar Chen sudah WA saya akan datang sekitar menuju jam 3. Ya, jadi dan acara ini disumbang oleh banyak orang. Nanti jam 3 ada yang mengirimkan snack, makanan enak nanti jam 3. Jadi, oke. Bapak dan Ibu, saya kebetulan 2010 jadi anggota Majelis Sinode GKPI dan di dalam tim penyusunan perubahan anggaran PRT GKPI 2013, saya diikut sertakan oleh Amang Bishop Patut Sipahutar. Terakhir dalam masanya Amang Abdul Hutauruk, saya ditugaskan menjadi ketua tim ad hoc perubahan atau amandemen PRT dengan Amang Saud Siahaan, Inang Diarlina dan lain sebagainya. Hari ini kita nggak akan membahas PRT dalam rangka kasus, ya. Kita nggak belajar hari ini membicarakan PRT dalam rangka kasus, tetapi PRT yang berkaitan dengan petugas pelayanan, ya. Petugas pelayanan, bukan karena saya takut membahas, enggak. Tapi kita mau fokus dulu. Gereja Kristen Protestan Indonesia yang berdiri dan disahkan dan didoakan pada tanggal 30 Agustus 1964 di Pematang Siantar. Jadi hari ini tanggal 25 ini memang dirancang. Acara ini dilaksanakan tanggal 25 Agustus, 5 hari sebelum GKPI berusia 62 tahun. Tepuk tangan untuk GKPI. Saya bilang kepada Amang Bishop, penetua-penetua, pelayan-pelayan wilayah 11 mau bersyukur. Mensyukuri 62 tahun GKPI dengan cara bagaimana? Dengan cara kami belajar. Nah, inilah kita belajar. Pada waktu itu tata gereja kita adalah tata gereja sementara yang diperbarui pada Sinode Am GKPI 1966. Coba itu layarnya diklik-klik. Nah, ini Amang Simanjuntak sama Amang Silitonga, alat udah canggih tapi klik-klik belum, kurang canggih nih Bekasi. Nanti kita itu masih kurang kliknya. Saya mau ganti sama alat, belum ada sumbangan ini. Kemudian diperbaharui lagi sesuai dengan bunyi naskah tata gereja pada Sinode Am Kerja GKPI tahun 2013. Jadi naskah yang sekarang ada ini, yang kita pakai di almanak ini 2013. Dalam salah satu edisi Suara GKPI saya sudah pernah menulis perbandingan PRT dari tahun 66 sampai 2013. Saya udah bikin tulisannya, ada studi perbandingan yang sudah komparatifnya. Banyak hal yang kemudian menjadi diperbaharui. Saya juga ingin menyampaikan
Dalam ilmu hukum ada Stubenbau teori dari Hans Kelsen. Sebetulnya dalam tata urutan memahami hukum kita juga memerlukan pemahaman tentang hierarki daripada peraturan-peraturan. Oleh karena itu peraturan tertinggi GKPI sebetulnya adalah Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang kemudian diterjemahkan dalam tata gereja dan peraturan rumah tangga. Apa yang disampaikan oleh Amang Bishop tadi itu sumbernya, makanya sumbernya adalah pelayanan penetua berdasarkan Alkitab. Alkitab itu kemudian diturunkan dalam bentuk hukum positif, yaitu hukum positif kita adalah tata gereja dan peraturan rumah tangga. Hari ini kita mau memahami hukum positif, bukan sedang mengusulkan rancangan perubahan PRT. Itu saya harus luruskan. Kalau berapa tahun yang lalu saya bicara di tempat ini juga sewilayah bicara tentang itu. Yang kedua adalah peraturan rumah tangga atau PRT. Yang ketiga keputusan Sinode Am, baik Sinode Am periode maupun Sinode Am kerja. Jadi di GKPI ada dua jenis sinode. Sinode Am kerja yang dilaksanakan di antara Sinode Am. Ada yang bilang ada Sinode Am luar biasa. Saya nggak bicara dulu yang luar biasa, yang biasa-biasa dulu, ya. Kemudian ada keputusan sidang majelis sinode. Jadi di GKPI ada namanya majelis sinode. Majelis sinode itu sebetulnya adalah badan pekerja daripada Sinode Am. Sinode Am itu mengambil keputusan-keputusan sebagaimana disampaikan oleh Amang Bishop, lalu dalam implementasi diterjemahkan melalui keputusan-keputusan sidang majelis sinode. Majelis sinode itu ada dua orang ex officio, yaitu Bishop dan Sekjen. Kemudian ada 7 orang perwakilan pendeta, ada 7 orang perwakilan penetua, ada perwakilan dari guru sekolah minggu, ada perwakilan daripada pria, ada perwakilan daripada pemuda, dan ada juga perwakilan cendikiawan. Nah, ya kan? Mungkin di sini ada anggota majelis sinode atau mantan, mohon izin saya hari ini yang menjelaskan dulu, mun sewu ya, mun sewu. Dan yang di bawahnya adalah keputusan pimpinan sinode. Itu urutan-urutan berpikir kita hari ini. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, kita ada peraturan 2 besar, yaitu tata gereja dan peraturan rumah tangga. Waktu tahun 2013, 2010 saya ditugasin oleh Amang Patut untuk ikut dalam penyusunan PRT kita yang sekarang. Saya diberikan satu dus besar oleh Amang Patut, tata gereja, peraturan rumah tangga, anggaran dasar gereja-gereja lain, itu saya baca. Jadi di rumah masih ada. Bahkan tata gereja GKI sekarang udah ada di Gramedia. Kita bisa memahami itu kalau kita mau belajar dari saudara-saudara kita. Nah, lain kali kita belajar. Kalau kebetulan belum ada waktu, kita bikin studi perbandingan-perbandingan. Dan itu sesuai dengan sistem yang dilakukan oleh gereja. Bapak dan Ibu, di gereja-gereja itu ada sistem pemerintahan gereja. Tadi Amang Bishop mengatakan ada Presbyterian, di mana para penetua-penetua itu yang mengambil keputusan. Tapi kalau kita belajar di GKI misalnya, itu nggak ada keputusan kecuali dalam persidangan sinode. Itu lain-lain. Itu. Nah, khusus tata gereja kita nanti boleh baca sistematikanya adalah nama dan tempat, pengakuan dan tujuan, ajas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pelaksanaan tugas panggilan, keanggotaan dan struktur. Mengapa IAS akan mensosialisasikan ini terus? Dari survei kecil kami, mohon maaf nih, nun sewu orang Bandung, hapunten nih. Banyak di antara kita, saya kan penetua, yang baca PRT, baca tata gereja kalau punya kasus doang. Jadi kalau kita menghadapi suatu problem, baru kita buka gitu.
Sehingga pada waktu perdebatan sebenarnya dia belum baca, hanya lihat-lihat dikit. Nah hari ini kita dipaksa dulu lah untuk tahu dulu kayak apa. Lanjut dulu. Kemudian ada tentang kepemimpinan, rapat dan sidang. Ada yang tanya, mengapa rapat GKPI itu harus dimulai dengan nyanyian dan doa? Itu diatur dalam tata gereja kita, bukan maunya guru jemaat atau pendeta, enggak. Itu diatur dalam tata gereja kita. Lalu kenapa GKPI pakai bahasa Indonesia? Itu juga ada dalam tata gereja kita, walaupun dalam situasi-situasi tertentu tidak melarang untuk digunakan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak. Tapi ada dalam aturan kita. Kemudian tentang harta benda. Bahkan di dalam PRT kita ada yang namanya struktur, ada kepemimpinan. Ya kan? Nah, lanjut. Nah, saya mau mengajak kita fokus dulu tentang pelayan-pelayan, ya. Dari dalam tata gereja pasal 8, Bapak dan Ibu, kita diatur melalui tata gereja. Pelayan-pelayan gereja itu siapa sih? Untuk apa sih? Nah, ini saya bacakan. Untuk mencapai tujuan dan mewujudkan rencana-rencana GKPI, seluruh anggota jemaat dipanggil untuk bertanggung jawab di bidang spiritual. Tadi sudah dijelaskan oleh Amang Bishop. Dan material berdasarkan imamat orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya berharap semua penetua apalah 1 Petrus 2 ayat 9, ya. Sehingga tidak ada perdebatan kenapa warga jemaat diajak serta untuk berpartisipasi. Ini adalah deklarasi yang hebat dari GKPI. Konversinya GKPI. Khusus untuk membimbing dan melayani serta mencerminkan pelayanan Yesus Kristus, GKPI mengangkat pelayan-pelayan gereja di bidang kerohanian dan bidang umum. Itu tata gerejanya mengatur begitu ya. Jadi ada dua jenis, bidang kerohanian dan bidang umum. Bapak dan Ibu, yang berat adalah mencerminkan pelayanan Yesus Kristus. Makanya sesi kita dimulai dulu dengan Amang Bishop menjelaskan tentang penetua dalam Alkitab. Karena kita tugasnya menurut tata gereja mencerminkan pelayanan Yesus Kristus. Berat, ya harus berat, ya kan? Kalau merasa berat biasanya bertanggung jawab, ya kan? Terus, next. Nah, Bapak dan Ibu, sebagaimana sistematika dalam struktur berpikir peraturan, tata gereja itu kalau dalam negara kita itu dianggap sebagai hukum dasar, konstitusinya, lalu diimplementasikan lewat peraturan-peraturan, yaitu peraturan rumah tangga, ya, peraturan rumah tangga. Kalau dalam negara kita ada Undang-Undang Dasar 45, ada preambulnya, lalu kita melaksanakan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan-peraturan di bawahnya. Menurut tata gereja, ketentuan lebih lanjut yang belum cukup diatur dalam tata gereja ini akan diatur dalam peraturan rumah tangga dan peraturan lainnya di GKPI. Jadi saya mau mengajak kita, kebetulan saya diberkati Tuhan belajar lebih banyak tentang hukum. Kalau kita membaca PRT, jangan lupa kita membaca tata gerejanya. Karena hakikat kehadiran GKPI di tengah-tengah dunia ini, aspek teologisnya, pertimbangan-pertimbangan ke masyarakat, sosiologisnya, bahkan filosofisnya ada dalam tata gereja. Saya berharap kita yang di ruangan ini jangan ada yang belum pernah baca mukadimah, pembukaan dari tata gereja, supaya tahu kita. Kalau dalam diskusi saya dengan almarhum Profesor Yansi Hararitonang, saya selalu menggugat, mengapa GKPI harus bertahan ada? Kan sekarang ibarat restoran ya, ada Kentucky, ada McDonald, warung Padang. Nah, kalau ibarat kita gereja-gereja itu seperti restoran itu, pertanyaannya kenapa orang harus masuk ke GKPI? Kenapa orang masuk ke warung Padang? Walaupun di situ ada
Western, ada Kentucky, pasti ada sesuatu. Diferensiasi dan need yang sesuai dengan kebutuhan orang. Yang selanjutnya perubahan. Perubahan tata gereja ini hanya dapat dilakukan oleh Sinode Am yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota Sinode Am dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Sinode Am hadir. Ini teknis persidangan. Seringkali kita berdebat tentang pengambilan keputusan, tapi kita nggak mengerti tentang bagaimana teknik persidangan. Apa syaratnya untuk merubah? Nah, ini syaratnya. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke PRT. Ini cepat aja ya. Khusus tentang pelayan-pelayan juga. Ya. Ini 109 pasal ini. Saya 108 pasal, saya sama Amang Saud sama Ito Diarlina sama anggota yang lain tim setiap minggu pernah baca ini. Setiap minggu kami teliti, kami telisik. Ada dokumennya mungkin 1/2 meter itu kita telisik. Tapi peserta sinode belum mau perubahan, ya nggak apa-apa juga. Saya dengan tim walahu alam katanya kan. Nah, silakan aja. Jadi kalau sekarang ada yang bertanya, kenapa PRT kita nggak update? Ya karena belum disetujui oleh Bapak dan Ibu sebagai peserta sinode. Nah, kebetulan kemarin saya nggak peserta sinode, saya berikan kesempatan kepada sekretaris bendahara jemaat. Kalau guru jemaat terus-terusan nanti saya yang pintar. Oke. Lanjut ya. PRT bab 14 pelayan-pelayan gereja. Pasal 81. Nah, kita melompat ya ke pasal 81 pengertian dan jenis-jenis. Untuk melaksanakan tugas dan panggilan serta mewujudkan rencana-rencana dan mencapai tujuan, GKPI menetapkan dan mengangkat pelayan-pelayan gereja. Tadi kita membaca di tata gereja, ya. Sekarang diimplementasikan lebih operasional dalam PRT. Ayat 2. Pelayan gereja di GKPI adalah anggota CD jemaat. Ada kata-kata ini, anggota CD jemaat. Ini kunci penting. Supaya jangan ada perdebatan. Boleh enggak anak 10 tahun jadi anggota pelayan? Nah, nanti didiskusikan. Nah, bukan saya yang mendiskusikan, para pendeta yang paling tahu itu. Ya. Terpanggil dan terpilih untuk mengembangkan dan meningkatkan kehidupan rohani dan jasmani warga jemaat. Mengembangkan dan meningkatkan hubungan persekutuan yang baik dengan teman seiman dan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Dan taat pada firman Tuhan di dalam Alkitab maupun tata gereja dan peraturan rumah tangga dan peraturan-peraturan GKPI lainnya berpedoman pada pokok-pokok pemahaman iman GKPI. Ini yang tadi disampaikan oleh Amang Bishop. Kalau kita para penetua, para pelayan harus memahami juga P3I GKPI. Saya selalu bilang P3I. Buku biru. Nanti kalau berkesempatan kami sebenarnya dari IAS membayangkan nanti akan ada ini, hari ini juga kami udah dapat masukan dari Amang Simanjuntak, dapat Amang Silitonga tentang homolitik, dan mungkin nanti juga P3 ini harus kita sosialisasikan ke. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya mau kasih satu highlight sedikit tentang pasal 81 ayat 2 ini. Ada kata-kata yang penting. Hubungan persekutuan yang baik dengan teman-teman seiman dan masyarakat maupun lingkungan sekitar dan taat firman Tuhan. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman penatua, kita jangan berjas keren, ganteng hari Sabtu Minggu di gereja, tapi dalam hari-hari keseharian kita tidak mencerminkan hubungan yang baik sebagai hidup seperti Kristus. Ya kan? Di gerejanya hebat banget, padahal sama lainnya berantem. Iya kan? Ya, sama si tuanya nggak pernah bicara. Ya bagaimana kita bisa melayani Tuhan juga pasti nggak suka itu, ya kan? Ya, contoh itu, pasti ada yang nggak suka. Amang guru ini langsung to the point. Kebetulan saya lagi marah sama inang bau saya. Oke, lanjut lagi.
Saya mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Amang Bishop juga. Tadi Amang Bishop sudah sampaikan ada pelayan tahbisan dan non tahbisan. Apa yang dalam Alkitab itu diimplementasikan dalam PRT kita. Nah, ini cara berpikirnya begitu ya. Sumbernya semua Alkitab, lalu diterjemahkan dalam operasional dalam bentuk peraturan-peraturan GKPI. Ini kenapa saya harus sampaikan, ada juga beberapa orang merasa bahwa kita kalau bicara yang namanya PRT seolah-olah terpisah sama firman Tuhan. Enggak begitu. Peraturan di gereja itu inspirasinya Alkitab. Ya kan? Alkitab sumber inspirasinya. Bukan pengetahuan-pengetahuan duniawi. Ya kan? Apalagi kalau yang merasa aktivis kan, sudah merasa jam terbangnya kemana-mana, mengurusin organisasi dari Karang Taruna sampai Karang Setra, merasa sudah hebat banget gitu kan. Nah, itu kan. Nah, kita perlu tunduk bahwa di gereja itu sumbernya Alkitab. Ya Inang Pendeta ya. Nah, ini karena Borus Torus saya bilang-bilang terus nih. Istri saya Borus Torus. Jadi tadi saya panggil Sinaga KKN juga saya kadang-kadang. Minimal nggak akan marah kalau saya panggil. Oke lanjut ya. Pelayan tahbisan itu siapa sih? Pelayan gereja yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan tahbisan dengan penumpangan tangan. Nah ini otoritas ini diberikan kepada Amang Bishop untuk para pendeta. Kita bisa baca di PRT ini bahwa yang berwenang menahbiskan pendeta itu Amang Bishop. Siapa yang menentukan? PRT kita. Nah, itu di situ dikasih tugas untuk Amang Bishop. Sedangkan untuk yang lain yaitu untuk pendeta, penetua, penginjil atau evangelis dan diaken, diakones, seorang pelayan tahbisan hanya dapat menyandang satu jabatan tahbisan. Nah, ini jadi kalau pelayan tahbisan cirinya apa? Mendapatkan tumpangan tangan. Gitu ya, kalau ditanya, ini pelayan tahbisan? Ya dapat. Nah, Inang Pendeta, Amang Pendeta yang menahbiskan kita para penetua. Kemudian pelayan non tahbisan, pelayan di bidang organisasi yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan pemilihan dan bersifat periodi untuk kurun waktu tertentu. Itu ketua-ketua seksi, ya. Penasehat, PHB. Wah, jadi hilang nih. Tadi udah halaman berapa tuh? Nah, ini ya. Terlalu semangat ini. Lalu yang butir C, pelayan sekolah minggu. Pelayan khusus anak-anak sekolah minggu yang disebut guru sekolah minggu. Nampaknya penyusun peraturan GKPI sangat concern dengan guru sekolah minggu. Oleh karena itu dibikin kotak sendiri. Kayaknya di GKPI ada guru jemaat, ada guru sekolah minggu. Jadi ada yang nanya, kenapa Amang Guru suka mengajar di gereja katanya, seolah mendominasi, karena namanya guru. Guru itu harus mengajar. Kalau bahasa Sunda itu guru itu digugu dan ditiru. Iya kan? Kalau bahasa Sunda itu guru, digugu dan ditiru. Jadi suri toladan, diikutin. Kalau guru nggak bisa ditiru, nggak usah jadi guru, ya kan? Kembali jadi murid lagi. Yang terakhir, pelayan khusus lainnya sesuai dengan talenta masing-masing, antara lain guru atau pelatih paduan suara, pimpinan nyanyian. Ya, mungkin ada yang bilang, Amang Sahat yang begini mah kami udah tahu, ngapain diceramahkan lagi. Ini refreshing, ya kan? Merefresh kita bahwa kita punya itu. Nah, lalu para pelayan itu apa sih dasarnya untuk melayani? Apa sih modal kita untuk melakukan tugas-tugas pelayanan? Tadi kita udah mulai belajar tentang Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu menurut PRT kita. Ada aturannya loh di GKPI. Jadi jangan kita khotbah sumbernya komik. Seru memang cerita tentang komik, ya kan?
Tapi nggak begitu, iya kan? Kebetulan dia udah tua, lalu cerita tentang Kopinho. Mungkin yang tua-tua seumur saya tahu Kopinho kan? Iya kan? Terus anak-anak muda bilang sama saya, Amang Guru apa tuh Kopinho? Temannya Sinaga itu, gue bilang. Kadang-kadang kita nggak konteks juga. Tapi kalau Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru, dari dulu, sekarang, dan akan datang tetap sama. Kemudian yang kedua, Katekismus Dr. Martin Luther. Ada bukunya itu. Mudah-mudahan para pendeta udah bagi-bagi gitu ya. Martin Luther. Yang diceritakan oleh Amang Bishop tadi tentang persiapan kematian itu, kalau kita mendalami apa, diajarkan oleh Martin Luther, ya kan? Yang ketiga, pokok-pokok pemahaman iman GKPI. Ya. Di pokok-pokok pemahaman GKPI, kalau pernah membaca tulisan saya di Suara GKPI beberapa bulan yang lalu, di situ ada kata-kata warga jemaat GKPI itu hendaknya menjadi orang yang berkata-kata dan bertindak benar. Ada itu, berkata-kata dan bertindak benar. Jadi ucapan dan perbuatan harus sama. Saya kutip di situ P3I dalam salah satu tulisan saya di Suara GKPI. Karena waktu itu saya menemukan banyak orang, banyak cakap, tapi kan kalau penulis gitu ya, kalau penulis ada kejadian, terinspirasi lalu saya tulis dalam Suara GKPI, boleh nanti dibaca. Sekarang katanya kata Pendeta Parsaoran Sinaga, itonya Inang Diarlina, sekarang sudah digital itu Suara GKPI, walaupun ada gagap-gagap warga jemaat kita sehingga nggak dibeli lagi. Oke. Yang keempat, tata gereja dan peraturan rumah tangga GKPI. Kemudian keputusan sinode, peraturan-peraturan GKPI, keputusan-keputusan sinode. Itu modal-modal kita. Nah, saya makin fokus lagi, yaitu tentang penetua. Ya, kita fokus ya, pelayan tahbisan, non tahbisan, sekolah minggu, dan pelayan khusus. Ada 4 kategorial. Dari pelayan tahbisan itu ada pendeta, ada penetua, ada diakones. Kita bedah sedikit tentang penetua, yaitu pasal 91 berjudul tentang penetua. Saya nggak kutip karena masing-masing pasti punya ini ya, punya buku pintar kita ini. Berjudul pengusulan dan persyaratan menjadi penetua, berjudul penabisan dan pengukuhan penetua, berjudul penerimaan penetua dari organisasi lain, dan berjudul purna bakti penetua. Sepertinya GKPI sudah sangat lengkap untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penetua. Memang 13 tahun, 2013 sekarang 2026 pasti ada perkembangan-perkembangan seperti tadi disampaikan oleh Amang Simanjuntak maupun Amang Silitonga maupun Amang Dani Lumantobing, nanti harus diupdate. IAS memang dikasih tugas juga salah satunya untuk membuat riset beberapa hal yang menjadi perkembangan. Kami sedang mau bekerja sama dengan Universitas Kristen. Kalau tangan-tangan kami kan terbatas. Banyak orang-orang yang mau menolong GKPI, Universitas Kristen. Kebetulan sekarang Rektor UKI teman saya, Rektor UKSW, mudah-mudahan pertemanan-pertemanan ini ini Profesor Diarlina juga punya jaringan yang baik ke lembaga-lembaga itu untuk kita nanti punya riset yang baik tentang hal-hal itu. Lanjut, apa dan siapa dan apa sih penetua itu? Penetua adalah jabatan tahbisan yang diberikan GKPI kepada warga jemaat yang bersedia mempersembahkan diri. Oh, ngeri banget loh. Mempersembahkan diri atas panggilan Tuhan sebagai pelayan GKPI. Jadi kita mempersembahkan diri kita nih, Bapak dan Ibu. Ya. Merinding juga tadi waktu saya didoakan. Disebut namaku, aku menangis di sini. Iya. Bahwa ternyata urusan kita bukan urusan organisasi, Bapak dan Ibu. Urusan vertikal dengan Tuhan. Urusan mengasihi sesama. Saya lebih
gemetar kalau saya ditulis PNT Sahat Sinaga daripada Doktor Sahat Sinaga, ya kan? Doktor Sahat Sinaga kan nanti rektor kasih biasa-biasa aja kan. Tapi kalau PNT ini kan ada pentumpangan tangan, kita yakin Tuhan hadir. Saya mau mengajak kita menyadari itu. Bahwa ini kontraknya dengan Tuhan. Makanya kalau saya bilang sama kawan-kawan yang nggak mau sermon, silakan aja urusannya dengan ilahi. Iya, bukan urusan dengan guru jemaat, ya kan? Guru jemaat bisa berganti. Tapi apa kita tidak memerlukan kasih Tuhan? Dan saya sekarang bangga dengan GKPI karena kita undang untuk pertemuan para penetua, datangnya banyak, tepuk tangan. Tepuk tangan. Orang yang datang sekarang saya yakin dalam iman percaya saya, Bapak dan Ibu adalah orang yang mempersembahkan hari liburnya hari ini. Iya kan? Yang tadinya mau ke Lembang, orang Cimahi, ya kan? Orang Ciliwung mau jalan-jalan ke mana gitu kan, ke mall, Istana Mall gitu kan. Hari ini kita memutuskan untuk bersama-sama belajar. Bapak dan Ibu, pertemuan ini dirancang sedemikian rupa juga supaya ada transfer experience, bercakap-cakap. Nanti waktu penyerahan sertifikat nanti di ujung cerita, yang nggak pulang akan dapat sertifikat. Nanti tiap-tiap resort akan kita minta untuk berfoto dengan Pak Bishop. Tiap-tiap resort sebagai kebanggaan kita sebagai uniform GKPI, ya. Harus ada kebanggaan kita GKPI. Jangan hanya membanggakan gereja sebelah. Oke ya, ada gereja sebelah di sini. Oke, udah. Ini tadi udah ya, saya hanya bacakan lagi ya. Menurut PRT, tugas penetua itu A. Sebagaimana dikemukakan dalam tata ibadah penabisan penetua. Oleh karena itu kenapa Bapak dan Ibu hari ini kita khusus mengundang Amang Pendeta Anwar Chen, supaya kita memahami lebih dalam lagi tentang agenda liturgi GKPI. Karena poin pertama kita dikatakan sebagaimana dikemukakan dalam tata ibadah penabisan penetua. Saya ingin Pak Anwar Chen menjelaskan, karena seringkali perdebatan-perdebatan tentang isi, seperti tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan. Biarlah ahlinya yang cerita, jangan yang setengah ahli. B. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam tata gereja, PRT, peraturan, GKP dan keputusan sidang majelis sinode A, lainnya serta keputusan pimpinan sinode, keputusan sidang majelis resort, keputusan sidang umum jemaat, keputusan sidang majelis jemaat, dan keputusan rapat pekerja rapat pendeta. Jadi para penetua juga kadang-kadang ini Amang Pendeta sama Inang Pendeta kalau ada surat hasil rapat BPRP atau rapat pendeta kadang-kadang nggak mau baca, ya kan? Padahal ini salah satu tugasnya. Misalnya ini Amang Pendeta ya, katanya ya Amang Pendeta ya, kalau ada orang menikah stolanya putih, nah, ya kan? Kalau ada orang meninggal stolanya hitam. Apa itu selera Amang Guru? Enggak, saya bilang itu ada kesepakatannya. Kalau selera saya sih selalu hijau terus. Karena saya PKB, ya kan? Kan nggak begitu ya kan? Tapi kita taat dan patuh kepada aturan yang sudah mengaturnya. C. Dalam melaksanakan tugas penetua, berkonsultasi dengan pemimpin jemaat dan atau guru jemaat. Saya pernah bilang ini di Bekasi, kalau kalian nggak cocok sama guru jemaat, repot kalian saya bilang. Kenapa? Karena PRT yang ngatur, ya kan? Dalam melaksanakan tugas penetua, berkonsultasi dengan pemimpin jemaat dan atau guru jemaat. Kalau pendetanya lagi ke pagaran kan yang ada guru jemaatnya. Kalau guru jemaatnya dicuekin, gua cuekin juga lo. Ya. Iya. Jadi saya bukan meminta kekuasaan, saya bilang. Saya melaksanakan PRT Inang Pendeta dari Cimahi. Gitu. Nah, saya nggak ngambil kekuasaan, saya melaksanakan peraturan. Jadi kalau ada penetua alergi sama guru jemaatnya, berlomba-lomba jadi guru jemaat kalau memenuhi syarat dan dipilih, ya kan? Nah, karena kalau nggak banyak syarat-syarat jadi guru jemaat.
berkacamata. Tingginya tidak lebih dari 170, harus kecil. Si Nicholas langsung suka karena dia orang pendek juga. Oke ya. Terakhir. Nah, saya mau sampai di situ dulu. Ini slide kita sangat panjang. Ada 20 lagi. Tapi saya mau sampaikan kita sampai di sana dulu percakapan kita tentang pelayan-pelayan di PRT kita, ya kan? Sebetulnya saya mau mengelaborasi sedikit. Dalam PRT kita, seorang penetua itu berkesempatan untuk beberapa jabatan. Misalnya, untuk menjadi guru jemaat itu penetua, iya kan? Setuju atau tidak? Ragu-ragu berarti belum baca ini. Iya kan? Kalau Anda, Bapak dan Ibu ingin guru jemaat itu tidak perlu penetua, rubah PRT-nya. Tapi sekarang PRT-nya masih begitu mengaturnya. Iya kan? Lalu kalau mau jadi penetua harus mengikuti learning. Nggak mau learning, ya rubah juga. Itu ada dalam PRT-nya. Lalu ada orang yang ingin jadi penetua nggak perlu dicalonkan, ya rubah juga. Jadi kita harus taat kepada aturan yang sedang berlaku. Jadi hukum positif itu begitu, yang sedang berlaku. Ada juga hukum menjadi cita-cita. Nah, kalau ini saya teruskan sampai habis aja ya. Nah, jemaat. Kemudian ada pengorganisasian dan kepemimpinan jemaat. Di GKKP ini sangat lengkap. Tadi Amang Bishop katakan di GKP kan ada. Ini salah satu yang dikerjakan oleh GKP Bekasi. Mau cerita sedikit. GKP Bekasi ini anaknya Rawamangun. Tepuk tangan untuk anaknya Rawamangun. Jadi bapaknya Bekasi ini Rawamangun. Jadi Rawamangun membuat pelayanan di Bekasi. Jadilah Bekasi 42 tahun yang lalu. Kemudian Bekasi menduplikasi diri membuat satu tempat pelayanan, satu jemaat khusus Rawalumbu. Yang kedua jemaat Tambun. Lalu jemaat Bekasi Utara yang sekarang sudah menjadi resort. Namanya Resort Tambun Bekasi Utara. Lalu bikin pelayanan lagi. Namanya GKPI Pondok Timur. Dan Pondok Timur itu masih dalam naungan Resort Bekasi. Dan menduplikasi lagi sekarang kita sedang merintis dan mengerjakan namanya Pos Kebaktian Karawang. Di Bekasi sekarang kita lagi cari tempat lain. Kami menyadari mungkin Bekasi ini, bukan mungkin ya, ada iman percaya kami, kita dipakai untuk menghadirkan gereja-gereja di seputar Jabotabek ini, ya kan? Jadi bapaknya nggak apa-apa begini-begini, mudah-mudahan anaknya makin cakep-cakep, ya kan? Makin baik-baik. Nah, saya berharap juga gereja-gereja kita yang lain seperti tadi kata Amang Bishop bisa menghadirkan pos-pos kebaktian. Oleh karena itu dalam sistem yang dikatakan dalam bab 1 jemaat ini di kita ada namanya resort, ya kan? Resort seperti Bekasi ini resort. Lalu ada pagarannya jemaat di Pondok Timur. Lalu ada Poscamp, yaitu di Karawang. Poscamp itu dilayani lewat menurut PRT koordinator pelayanan, ya koordinator pelayanan 3 orang. Di Bekasi kebetulan kami atur ada yang bertugas sebagai penanggung jawab koordinatornya, ada yang urusan sekretariatnya, ada yang keuangan, supaya mereka mempersiapkan diri menjadi yang namanya jemaat persiapan. Kan istilah di GKP pos penginjilan, lalu ada pos kebaktian, ada jemaat persiapan, lalu ada jemaat penuh. Dan menurut PRT ada juga jemaat yang khusus. Kalau tentang khususnya apa jangan tanya sama saya, tanya sama yang jemaat-jemaat khusus. Saya belum merasakan, ya kan? Nah, itulah GKPI.
Kemudian pengurus organisasi kita ada pengurus jemaat, fungsi dan tugas jemaat, persidangan majelis jemaat, pengurus harian jemaat. Nah ini masih suka salah nih sama Inang Ito Diarlina. Masih banyak penetua yang bilang selalu BPH. Padahal istilah yang resmi di PRT kita pengurus harian jemaat. Mungkin karena badan itu ada powernya, istilah badan itu kan ada powernya. Kalau pengurus harian itu artinya mengurusi tiap hari. 24 hours gitu kan. Iya kan? Pengurus harian jemaat. Oke. Nah, GKPI udah mengatur tugas bendahara, tugas seksi-seksi, luar biasa nih. Tugas resort, pimpinan sinode, badan-badan. Nah, salah satu badan GKPI ini namanya Institut Andar Sultan GKPI, ditugaskan untuk mempersiapkan pembinaan-pembinaan pelayan. Saya sebagai ketua nggak mau cepet-cepet bikin pelayanan pembinaan pendeta, enggak. Penetua dulu, ya. Setelah itu guru sekolah minggu, pendeta nanti aja, ya kan. Tapi pendeta-pendeta bilang kapan kami? Nanti mungkin di Singapura kita bikin, ya kan. Ya. Oh, atau Yerusalem katanya. Asal jangan Yerusalem baru. ini Boris Taurus oke aja. Nah, kemudian kita juga mengatur ada yang namanya harta benda sistem. Jadi 2013 itu, Bapak dan Ibu 2013 ada 5 dokumen GKPI. Satu itu salah satunya adalah sistem keuangan. Ada sistem keuangan GKPI loh. Ada tata penggambaran GKPI sebagai koreksi daripada HSG. Ada juga agenda GKPI yang sudah ada model A, model B, model C. Ya kan? Ada PRT GKPI. Jadi 2013 ada dokumen-dokumen yang harus kita pedomanin sebagai sebuah sinode. Jadi GKPI sebenarnya cukup lengkap kalau kita suka membaca. Kita harus meningkatkan literasi kita sebagai penetua. Ya, ini ada Amang dari Depok nih, sahabat saya yang suka membaca ini, ya kan? Ya kan, kita jadi penetua itu harus selangkah lebih dulu baca. Kalau ditanya jemaat gak bisa jawab, selalu jawabnya nanti saya tanyakan sama Amang guru jemaat. Kalau Amang guru jemaatnya mau jawab, kalau nggak mau gimana? Iya, babak belur juga kita. Nah. Ya oke ya. Nah, ini kita harus happy ending. Nah, kita juga udah mengatur tentang perlengkapan ibadah, logo dan simbol-simbol GKPI. Dan sebetulnya saya waktu zaman majelis sinode dengan Amang Saud dengan Inang Diarlina sudah juga ada aturan-aturan tentang tata cara memakai jubah, memakai stola ya Mang ya. Sudah sangat lengkap sebenarnya di GKPI. Kembali lagi kita mau baca atau tidak. Terakhir perubahan PRT ini hanya dapat dilakukan oleh Sinode AM. Usulan perubahan PRT dapat dilakukan melalui Sinode dan atau Sinode AM. Peraturan rumah tangga ini ditetapkan oleh Sinode AM Kerja di Sukamakmur tanggal 27 sampai 31 Agustus. Jadi ini hampir ulang tahun juga. Sekarang tanggal 25, sebentar lagi berulang tahun yang ke-13 ini. Ya, mungkin karena kerjaan saya notaris tiap hari ngitungin tanggal, jadi saya suka sama tanggal-tanggal gitu kan. Tanggal gajian apalagi. Ya. Tapi udah lama saya ngasih gaji lagi. Aduh. Gitu. Itu kira-kira Bapak dan Ibu yang kita boleh sampaikan untuk sesi ini. Sekarang jamnya jam 11.58. Udah waktunya makan belum? Tadi saya dapat WA, mejanya sedang diatur. Nah, mejanya sedang diatur. 12.30 pasti kita akan makan. Saya bilang harus saya pastikan, saya bilang tadi sama ibu-ibu. Ibu-ibu tadi yang nyanyi pakai baju putih cantik-cantik itu, mereka lah yang memasak,
makanan-makanan kita. Jadi bukan dari warung Padang. Kalau nanti ada yang kurang-kurang manis, berarti mereka tadi lari-lari karena harus menyanyi juga. Iya. Nanti sore pulang kita akan makan bakso. Makan bakso. Karena saya dari Bandung sukanya bakso. Jadi nanti bakso. Nanti jam 3 kita akan makan snack. Sumbangan semua. Sumbangan Bapak dan Ibu masih saya tunggu. Oke. Saya menawarkan begini, ini ada 30 menit kita bertukar pikiran, mungkin ada praktek-praktek. Salah satu tugas dari IAS adalah mengadakan riset. Siapa tahu ada masukan-masukan dari Bapak dan Ibu dalam rangka implementasi PRT, khususnya berkaitan dengan pelayan-pelayan. Kami akan catat dan tidak akan kami buang. Ya kan? Saya bilang, saya udah diancam sama Ito Diarlina. Ito, kalau IAS ini nggak jalan percuma Ito ketuanya. Waduh, saya juga mau berhenti, dia bilang. Aku jadi takut ini. Yaudah, silakan Bapak dan Ibu ada yang mau menyampaikan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman implementasi daripada PRT yang perlu kita perbaiki, terutama berkaitan dengan pelayan. Nanti kita akan catat. Ini saya perkenalkan ini. Huta Barat, Pikar di Bekasi, ya. Baru 3 hari di Bekasi, jadi jangan diajak ke mall. Belum tahu dia jalan ke mall. Gimana Bapak Ibu ada yang mau? Nanti kalau cepat-cepat makan, kasih Bang. Nanti saya dimarahin ibu-ibu. Sekarang Amang Salom dulu dari Lawamangun. Silakan Amang Salom. Salom Panggabean. Salom Panggabean dari Rawamangun. Variasi warna coklat penatua itu sangat beragam di GKPI ya. Apakah perlu semacam keseragaman atau diperkenankan untuk bervariasi? Itu dulu bagian kelengkapan. Bagian kelengkapan yang lain, stola itu sudah menular ke bagian PK, bagian pemandu, pemusik. Perlukah dicantumkan lagi di usulan atau PRT atau diadopsi itu? Karena variasinya sudah berlangsung. Dan kemudian yang terakhir tentang tugas perkunjungan. Kalau tadi disinggung perkunjungan untuk mengamati, mengetahui, sepertinya kita akan selalu terlambat kalau tidak berkunjung untuk mengamati. Sehingga keretakan rumah tangga pasti terlambat kita tangani. Kemudian anak-anak terjerumus ke narkoba. Saya yakin orang tuanya sudah berupaya untuk tidak membuka anak-anaknya terjerat. Namun mereka tidak punya cukup dukungan ya. Kira-kira inisiatif berlebih atau bukan kalau kita telah mendeteksi ada indikasi-indikasi mengarah keretakan rumah tangga salah satu warga untuk menjadikannya sebuah pelayanan agar tidak terjadi. Barangkali kalau kawan-kawan masih melihat hal lain, memang dari mengamatilah kita bisa menemukan indikasi. Kalau terlambat kita mengamatinya, terlambatlah, semakin banyaklah frekuensi jumlah-jumlah warga jemaat yang terpapar untuk hal-hal yang lain. Barangkali itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bang. Silakan Amang Pak ini Siregar. Amang Siregar depan. Amang Siregar kan? Iya, soalnya makin ganteng aku tadi. Waduh. Terima kasih Amang. Dari Menteng. Tadi sudah disampaikan dari sumber hukum kita, ya, hierarki hukum disampaikan. Yang jadi pertanyaan saya, sebenarnya kan kita punya upaya penegakan hukum ya atau law enforcement melalui tata pengembalaan. Nah ini di mana posisinya? Bisa nggak dikasih sedikit selayang pandang mengenai tata pengembalaan kita? Terima kasih Amang.
Yang terakhir, ini yang di depan ini. Ini itu Bapak itu. Amang siapa ini? Silakan Bang. Ini Amang ini dulu nanti. Ya. Tadi udah gini-gini dia. Cuman karena nggak terlalu tinggi seperti saya. Shalom Amang Inang. Shalom. Terima kasih. Siapa Amang namanya Mang? Saya Armando Siagian Amang. Siagian. Dari Poskep Cemer. Poskep Citra Majaraya. Oh, silakan Mang. Citra Amang, Maja. mungkin saya mau mempertanyakan mengenai cuti para penatua, Mang. Mungkin saya maksudnya saya nggak akan tidak mau berniat cuti, Abang, tapi mungkin saya mau nanya nih. Mungkin saya baru melayani 2 tahun, Abang, mungkin agak ya absurd sebenarnya menanyakan cuti, tapi saya bukan berniat mau cuti, Abang. Yang saya pernah alami rekan-rekan sepelayanan kalau cuti, apakah ada aturannya, Mang? Untuk cuti berapa minggu, berapa bulan? Terus terus yang kedua, Mang, apabila para penatua berhalangan hadir ibadah minggu, Mang. Pertanyaannya, kadang-kadang jemaat mempertanyakan ke kita rekan-rekan gitu, Mang. Apakah ada SOP apabila penatua tidak berhalangan disampaikan alasannya ke jemaat atau seperti apa? Terima kasih. Siapa ini tuh? Amaung Hara Purba. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Penatua UH Purba dari Jemaat Khusus Rawalumbu. Saya mau bertanya tentang tata gereja dan peraturan rumah tangga GKPI. Nah, yang membuat saya bertanya-tanya adalah apakah tata gereja dan peraturan rumah tangga GKPI ini ada sosialisasinya terhadap pendeta kah, penatua kah? Padahal di agenda kita ada. Nah, di Rawalumbu sendiri seolah-olah kami sekarang di sana itu tidak ada tata gereja atau PRT gereja. Semua suka-suka. Kacau lah di sana sekarang. Pendeta martubuk atau berkelahi tidak ada sanksi. Pendeta berpolisi melapor ke polisi dan jemaat juga saling melapor polisi, tidak ada apa-apanya di sana. Sudah kami coba berkomunikasi ke kantor pusat, juga diam 1000 bahasa. Nah, ini GKP kita ini seperti apa ini? Apakah disengaja atau gimana ini gitu? Jadi kami lihat pendetanya sendiri ngomong, "Ai molo talaksana do peraturan di GKPI, berbeda loh kita," katanya gitu. Ini sudah pendeta loh yang ngomong seperti itu. Harusnya mereka itu mensosialisasikan yang terlalu depan melaksanakan tata gereja atau PRT gereja GKPI. Malah ngomong seperti itu. Jadi sehingga mau ngomong apa juga di Rawalumbu sekarang, mau menghina penatua, mau ngomong apa juga di gereja itu tidak ada sanksi apa-apa. Lebih baik sekarang terminal daripada gereja. Itu ada apa namanya itu orang yang bicara penatua maaf penatua tai semua katanya gitu. Apa seorang jemaat bisa ngomong begitu ke penatua tapi tidak ada respon apa-apa dari pendeta karena dia tidak tahu aturan, tidak bisa melaksanakan aturan. Nah, inilah sekarang yang kami alami di Rawalumbu. Sudah hampir hancur lebur sekarang kami di sana. Tidak ada aturan. Suka-suka di sana. Terakhir kemarin itu karena penatua yang dukung pendeta ini hanya beberapa orang. Sehingga dibuatlah penerimaan penatua. 3 bulan langsung kita habiskan. Ini padahal di PRT kita ada kok penerimaan atau pengusulan penatua. Ada kok masa learning yang berapa lama? Ini 3 bulan langsung dihabiskan, Abang, supaya ada pendukungnya. Yang sudah pensiun dari
instansi lain juga mari jadi pendatua di Rawalumbu katanya. Boleh. Itu. Terima kasih. Jadi itulah Mang. Iya. Mohonlah ditertibkan pelaksanaan daripada tata gereja peraturan GKP ini. Jangan hanya ke kami pendatua saja yang berlaku peraturan. Baik. Ke pendeta pun harus berlaku. Baik, Terima baik. kasih. Baik. Baik. Enggak cukup. Udah mau habis waktunya. Begini ya. Saya sebagai ketua IAS tadi memulai. Tadi kami dengan Ito Darlina duduk berdiri di depan, memulai percakapan dengan mengatakan, kita sedang tidak bahas kasus, ya. Tapi kalau ada informasi kita udah dengarkan. Tapi saya tidak akan respon kasus, ya. Kita lagi sekolah ini, lagi sekolah. Tapi masukan-masukan sebagai sebagai lembaga yang ditugaskan riset itu masukan yang baik, ya. Kita mempersilahkan seluruh penetua untuk ikut dalam acara ini. Ini acara kita. Tapi saya tidak mau memasuki rerung-rerung yang menjadi otoritas dari pimpinan sinode, ya. Saya mau merespon yang dikatakan oleh Amang Salom Panggabean, dan ini menjadi catatan. Saya mau nyampaikan begini. Kemarin jam 12 siang, gereja ini kedatangan 2 orang kapten polisi dan 2 orang polisi. Kebetulan saya dan PHJ sedang bersiap-siap acara ini di depan. Saya nggak ada janji dengan siapa-siapa, ya. Saya tahunya mau beresin ruangan ini. 1 Kapolsek, 1 Wakapolsek, 1 lagi Kanit Reserse, 1 lagi Kanit Intelpam, pakai mobil polisi, datang di halaman gereja. Bapak dan Ibu, tempat ini termasuk Polsek Bekasi Selatan. Yang datang bukan Kapolsek Bekasi Selatan, tapi Kapolsek Medan Satria yang jauh dari tempat ini. Tapi sebagai gereja ada tamu, ya saya terima. Lalu ternyata dia udah searching siapa Dr. Sahat Sinaga. Wah, aku bilang aku udah di searching nih. Bapak komandannya di sini katanya. Enggak, saya pelayannya. Oh, kami juga pelayan masyarakat, kata polisi itu. Iya kan. Inilah polisi kan. Jadi selama 30 menit di depan, awalnya dia mengajak saya makan siang. Cuman saya pikir-pikir di kantong saya nggak sampai 2 juta. Kalau makan sama polisi kan nggak mungkin dimakan di lapo kan. Lalu berbincang-bincang, saya pikir wilayahnya bukan di sini. Ternyata apa Bapak dan Ibu? Kapolsek ini, kapten-kapten ini datang ke sini mau berjemu dengan kami, pendeta ada juga. Karena ada warga jemaat kita punya masalah di wilayah dia. Ini ada kaitannya dengan tadi kata Amang Salom. Polisi kehilangan cara untuk menyelesaikan masalah. Lalu polisi mengetahui dari tetangga-tetangganya bahwa keluarga itu anggota GKPI Bekasi yang beralamat di Jalan Gunung Gede, Kayu Ringin, Perumnas 2. Saya mau katakan apa? Tugas kita sebagai pelayan demikian sekarang kompleksnya. Polisi angkat tangan dan polisi merasa gereja harus bisa menyelesaikan itu. Karena gereja urusannya dengan Tuhan katanya gitu. Waduh. Jadi kalau kita nggak pernah lihat-lihat warga jemaat kita, Amang Salom, ternyata sampai polisi yang ngasih kabar ke kami. Saya antara percaya nggak percaya peristiwanya. Ini peristiwanya bukan kriminal, bukan kriminal. Hanya tentang bertetangga. Tapi nggak bisa selesai sampailah ke guru jemaat.
polisi, dan polisinya sempat nyebut-nyebut nama Listio ke saya kan. Saya bilang, siapa Listio? Pura-pura bego, siapa Listio? Itu Pak, atasan kami. Oh iya, disinggung ya kan. Artinya persoalan-persoalan di masyarakat yang perlu kita amat-amati ternyata nyampe. Kemarin ini baru kemarin jam 12. Itulah betapa seperti tadi kata Amang Simanjuntak, tugas-tugas gereja menjadi begitu lebar, Mang. Terelaborasi karena sekarang data saya udah sangat terpublikasi. Ya kan? Walaupun saya bukan Facebooker atau TikToker, tapi gampang mencari. Ya kan? Nah, paling saya tektokan. Ya kan, tektokan tahu kan? Nah, kalau tektokan, biasalah gitu. Jadi mau saya sampaikan apa? Bahwa ini yang disampaikan oleh Amang Salom, memang kita harus terus menugaskan. Saya belajar, istri saya pergi ke Korea, ada pelayanan. Menurut istri saya, para penetua di Korea itu tiap hari Minggu mencatat jemaatnya, ada catatannya. Tuang Kim Jong Un ke gereja, Kim Jong Il sedang menggigil, sakit di rumah, ya kan? Pak Jung tidak datang. Lalu setiap minggu itu mereka punya data tentang kehadiran warga jemaat itu di gereja. Di Bekasi ini tahun depan kami mau coba praktekan ini. Walaupun para penetua udah mulai agak ketir-ketir. Saya bilang nanti Hamoleateonnya saya naikin, saya bilang. Jadi kalau di Bekasi Hamoleateon akhir tahun tergantung kehadiran di sermon. Jadi ada yang nanti dapat 1.200.000, ada juga yang datang beberapa saat dapatnya 300. Kalau 300 berarti 300 dibagi 25 berapa kali bisa dihitung. Berarti teman sekian kali. Kenapa saya menerapkan begitu? Ingin menghargai orang yang mendedikasikan waktunya. Biasanya kan penetua bulan November rajin-rajin itu kan. Panitia Natal udah dibentuk langsung pada datang kan. Lalu bisik sama panitia, Pak Balga dibesarkan. Nah, saya mau katakan kepada Amang Salom, memang tugas kita salah satunya harus sekarang di Bekasi memang Amang Pendeta Baha dalam setiap sermon menanyakan setiap koordinator sektor sama penetua sektor ada kabar apa. Kabar apa. Karena kemarin ini mungkin ketawa semua. GKPI Bekasi ulang tahun ke-42 tanggal 20 Mei 2026. Lalu kita mengaplikasikan program kantor pusat penginjilan dan misi. Lalu caranya adalah mengunjungi jemaat-jemaat yang jarang ke gereja atau sakit, luar biasa. Banyak orang tidak ke gereja, tapi bukan tidak ke gereja dia. Tidak ke gereja GKPI Bekasi. Ditanya, Amang ke gereja saya katanya. Kenapa? Di Bekasi enggak martopak, di sana martopak. Jadi kompetitor kita ada juga Amang Inang. Ada kompetitor kita. Terus ada gereja yang setiap siang memberikan makan siang. Ada gereja yang ngasih jemputan. Ada juga kasih jemputan. Nah, lalu tentang tata penggembalaan, sebetulnya tata penggembalaan kita udah sangat lengkap, tapi itu komandannya bapak-bapak pendeta dan ibu pendeta. Kalau kita baca ya Inang, bapak pendeta dan ibu pendeta yang harus mengeksekusi itu, ada tata caranya. Jadi yang disampaikan udah saya catat, nanti kami akan jadikan usulan ini menjadi usulan dari IAS dalam pertemuan kita tanggal 25, nanti boleh dicek, disampaikan atau enggak, boleh bisa dicek, akan saya sampaikan dan beberapa hal akan menjadi concern kita tindak lanjutin. Nampaknya P3I, homiletik dan tata pengembalaan perlu juga disosialisasikan.
Mungkin jalan keluarnya kita nanti akan bikin pertemuan lewat Zoom ya. Pertemuan lewat Zoom secara reguler tiap bulan sekali tentang tema-tema yang sudah disebutkan oleh kawan-kawan penetua. Pak Siagian, tahun ini saya menjadi penetua 24 tahun. Memang belum saya pernah baca itu tentang cuti. Cuti penetua. Dan ini akan saya catat, nampaknya memang harus ada aturan main di gereja GKPI karena memang apa ya, ada warga jemaat bilang gini ke saya, Amang Guru jadi penetua itu seumur hidup ya, lama ya. Iya, padahal kehidupan ini kan bergelombang-gelombang, apalagi kantong orang ya kan, iya, lebih bergelombang lagi kan. Nah, jadi saya mau jawab, sepengetahuan saya belum ada itu sampai saat ini aturan cuti dari penetua. Nanti saya catat itu, nampaknya Amang Siagian ngasih masukan tentang cuti. Ya kan? Cuman jangan minta uang cuti di luar tanggungan. Nah, itu ya. Amang kan 2 tahun jadi penetua, ya kan Mang ya? Tapi Amang tadi udah katakan Amang tidak ada rencana untuk cuti. Ya. Penetua berhalangan hadir. Memang SOP sebetulnya di sidang, kalau kita baca sidang perat PRT GKPI, salah satu tugas dari sidang majelis jemaat, kalau kita baca di PRT GKPI, sebetulnya sidang majelis jemaat bisa membentuk peraturan intern. Peraturan intern itu diatur dalam PRT GKPI. Sehingga saya sebetulnya menawarkan kita bisa membuat peraturan intern sebelum kita menasional. Karena dalam perkembangan sekarang kayaknya agak sulit ini Amang Siregar, Amang Panggabean untuk mengatur peraturan GKPI tentang penetua secara nasional. Karena tadi disampaikan, di sini udah pakai layar-layar begini walaupun ini sumbangan, ya kan? Penetuanya semua rata-rata gaptek, ya kan? Begitu petugas multimedia yang adalah anak-anak muda, ujian akhir semester gak datang, pusing kami. Iya, pusing kami. Jadi kecepatan perkembangan dengan sumber daya kita, ini yang jadi tantangan para penetua. Jadi nggak apa-apa nanti Amang Siregar nanti ya, karena ini agak sensitif kalau saya cerita tata pengembalaan, walaupun sebetulnya konsep pengembalaan GKPI kan sekarang mengampuni, bukan untuk menghukum lagi. Pak Amang Pendeta Yohanes ya, kalau dia bisa mengakui kesalahannya, dia bisa dibawa kembali, ya, dalam pemulihan, ya kan. Dan yang disampaikan oleh Amang Uha Purba udah saya sangat baik catat, akan saya sampaikan. Itu bukan wewenang IAS, tapi wewenang pimpinan sinode. Saya lihat udah banyak pengen makan dan saya udah di WA. Amang bisa dipanggil Amang Gordon Huta Barat, Amang Sekretaris. Soalnya ibu-ibu udah WA saya. Ada yang nggak suka makan? Udah siap, Mang? Setuju nggak kalau kita makan? Amang. Jadi Amang Inang tentang PRT kita sudahi dulu sampai di sini. Karena waktu juga yang membatasi kita. Setelah ini kita akan bicara tentang Renstra. Kenapa gini? IAS ingin hari ini menjelaskan tentang Renstra. Karena dalam evaluasi IAS sejak 2013 kita masih gagap tentang apa itu Renstra dan itu mengaplikasikannya dalam program-program di jemaat-jemaat. Kenapa dikaitkan dengan laporan keuangan dan sistem keuangan? Nanti Profesor Darlina akan melihat itu.
supaya Renstra ini bukan hanya mimpi, tapi ini adalah sebuah tugas. Kita beruntung GKPI punya Renstra sebenarnya sampai 2030. Nah, nanti kita akan dengarkan dari ahlinya. Ito Diarlina udah datang dari Medan, mungkin karena bujukan Itonya juga, ini banyak bujukan-bujukan. Udah oke. Amang Gordon, mana Amang Gordon? Ini soalnya kalau diambil alih guru jemaat nanti yang berdoa, muruk pula kan nanti. Amang Gordon silakan berdoa. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, terima kasih untuk sesi PRT dari Ketua IAS Amang Penatua Dr. Saad Sinaga. Sudah selesai. Baik, sesi ini akan kita tutup dan kita akan makan siang. Makan siang